namanya Ibu Tini kita sebut aja. Di kampung dia tuh sore pas mau azan asar, dia tuh denger ada kayak pengumuman dari tua masjid kayak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Jito, bla 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 gitu, kayak biasa lah. Nah denger kayak gitu, Bu Tini tuh langsung buru-buru siap-siap buat takziah ke rumah almarhum. Salaman lah Bu Tini sama suaminya, dibilang kayak, Pak aku mau takziah ya ke rumah Pak Jito bareng sama Bu Sur. Bu Sur tuh tetangganya. Kamu takziah di rumah atau langsung ke kuburan? Kata suaminya si Ibu Tini ini, aku ke kuburan aja, aku nyiapin makam. Kamu kalau misalnya habis takziah pulang-pulang aja, kata suaminya. Udahlah pas sampai di rumah almarhum si Bu Tini ini ya, Bu Tini tuh ngeliat udah banyak orang layat, udah ada keranda bambu udah hampir jadi. Pas lewat ruang tamu juga Bu Tini ngeliat jenazah almarhum tuh udah dikafanin. Akhirnya warga desa mulai ngaji segala macam sampai akhirnya takziah tuh beres jam 5 sore. Hari udah mulai gelap kan, Bu Tini pulang kan ke rumahnya nih, nggak ikut nguburin. Kira-kira jam 5:30 sore iring-iringan jenazah tuh udah lewat dari rumahnya Bu Tini, dan berarti dia sadar, oh berarti udah mulai nih pemakamannya. Pas azan maghrib berkumandang tuh suami Bu Tini tuh belum juga pulang. Bu Tini mikir kayak, kok prosesi penguburan lama banget gitu. Nah lama setelah azan maghrib sampai orang-orang masjid udah pulang, akhirnya suami Bu Tini ini pulang nih. Langsung lah dia beres, bersih-bersih, dan Bu Tini nyamperin si suaminya, dibilang kayak, Pak masa nguburin orang maghrib-maghrib, serem gak Pak? Kata Bu Tini. Nah si suaminya tuh casual aja gitu jawabnya, kayak banget lah tapi kan banyak temennya, pokoknya bercanda-canda gitu lah. Iya. Nah beberapa hari singkat cerita nih setelah kematian almarhum Jito, Pak Jito, entah kenapa suasana desa Bu Tini tuh jadi serem dan tiap maghrib tuh jadi sepi, kayak cerita lu gitu Bi. Yang bahkan kayak orang-orang kampung sana tuh suka ngeronda, bapak-bapaknya juga suka nongkrong. Nah semenjak kejadian itu udah pada milih buat di rumah aja, gak keluar rumah gitu. Semua orang juga nutup pintu dan jendela pas udah hari mulai gelap. Bu Tini tuh sebenarnya penasaran banget, kenapa kok tiba-tiba warga desa jadi kayak gini. Nah kejawab lah pas Bu Tini tuh lagi belanja pagi-pagi ke tukang sayur. Dia tuh denger tuh ada ibu-ibu kayak ngegosip gitu, Mbak Yu, udah tahu belum cerita Pak Margono sore-sore itu? Adalah Bu A gitu sebut aja ya. Wes Bu, Masya Allah serem banget ya, kata Bu B. Nah karena penasaran akhirnya Bu Tini tuh kayak ikut nimbrung gitu, nanya ngomongin apa ibu-ibu ini. Si Ibu B ini bilang kayak, loh kamu gak tahu Pak Margono tuh ngeliat pocongnya Pak Jito gitu. Nah Pak Jito tuh warga desa yang tadi gue ceritain tuh, yang baru meninggal tadi. Bu B tuh cerita Pak Margono tuh ketemu pocong waktu pulang dari sawah sore-sore menjelang maghrib. Dan pas dia ngeliat muka si pocong itu tuh muka almarhumnya Pak Jito. Ternyata kabar tentang Pak Jito jadi pocong tuh langsung santer tuh di kampungnya. Dan ternyata makin lama korban-korban yang ngeliat pocong Pak Jito tuh makin bertambah Bi. Nah, banyak lah yang cerita akhirnya kan. Ada korban satu, dia bilang kayak, aku tadi malam pas pulang dari rumah temen dicegat sama pocong Pak Jito di tengah jalan. Ada korban dua kayak, aku juga pintu rumahku tadi malam diketok-ketok pocongnya Pak Jito. Pas malam-malam tuh aku kira orang-orang ngeronda, ternyata pas aku buka pintu malah pocong. Ada juga korban yang ngelihat Pak Jito tuh waktu ke kamar mandi malam-malam. Ada juga korban lain yang diketok pintu rumahnya, dan waktu ditanya siapa, warga itu tuh dengar suara Pak Jito jelas banget ngomong kalau diminta tuh tali pocong di kepala itu dilepas. Teror itu terus berlanjut sampai akhirnya nyampe nih kedengeran di keluarga almarhum Pak Jito. Keluarga almarhum Pak Jito tuh cuma minta maaf atas kejadian itu, karena kan dia juga nggak tahu kan. Pun juga warga desa sama korban pun juga nggak paham dan nggak bisa nyalain siapapun, termasuk si pengubur jenazah itu. Karena kan yang kayak, ya mereka baik-baik aja meninggal ya udah dikubur, tapi kenapa malah diteror gitu. Dan ternyata ada di satu malam Bu Tini nih akhirnya ikut jadi korban. Malam itu Bu Tini sendirian di rumah, suaminya tuh lagi kayak ada keperluan di desa sebelah. Bu Tini akhirnya nungguin suaminya pulang dengan nonton TV di ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah tuh ada yang ngetok, dia kira suaminya yang pulang. Dia cuma teriak tuh dari ruang tengah kayak, langsung buka aja, gak aku kunci. Tapi gak ada sautan dari luar pintu. Gak lama diketok lagi, tok 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 tok. Bu Tini bilang lagi lah kayak, buka aja gak dikunci. Diam lagi. Begitu ketiga kalinya diketok, Bu Tini jawab kalau pintu gak dikunci lagi. Nah akhirnya ada yang jawab tuh dari balik pintu itu. Tapi di sini Bu Tini tuh bisa ngenalin suaranya kalau itu tuh bukan suara suaminya. Bu Tini denger tuh suaranya tuh cowok, serak-serak dan lirih gitu, ngomong kayak, buka no, tolong ucul no gitu. Apa tuh? Nah kalau di Indoin tuh kayak, tolong bukain, tolong copotin gitu. Aduh. Dan suara itu
Bu Tini yakin banget kalau itu tuh suaranya Pak Jito. Di situ tuh Bu Tini deg-degan banget. Dia langsung matiin TV-nya dan duduk diam buat ngedenger lebih jelas kayak ini suaranya kayak gimana, siapa gitu. Nah gak lama pas udah gak kedengeran lagi suaranya, Bu Tini beraniin diri buat ngintip lewat jendela. Dan bener aja Nat, pas dia ngintip, dia ngelihat di depan pintu dia tuh ada kayak orang pakai kain putih kotor bekas tanah gitu, ngebungkus badannya, dan kain itu tuh keikat mulai dari kaki, badan sampai ujung kepala. Ya, jadi jelas banget kalau itu pocong kan. Iya. Udah lah, singkat cerita, gak gitu lama akhirnya suami Bu Tini tuh beneran pulang. Bu Tini tuh denger kayak ada orang ngomong, "Bu, bukain pintu, Bu." Ini posisinya Bu Tini lagi ketakutan di ruang tengah ya. "Buka sendiri, gak aku kunci kok." Diulang lagi tuh jawaban yang tadi dia sebutin. Bener aja, untungnya suaminya beneran ngebuka pintu. Dan akhirnya langsung lah tuh Bu Tini ceritalah kejadian tadi ke suaminya. Semakin banyak korban yang ceritain kejadian seremnya, dan semakin gak enak banget nih keluarga almarhum buat denger cerita ini. Pak RT akhirnya dan beberapa petugas kepolisian sepakat buat bongkar makamnya Pak Jito, disaksiin sama beberapa perwakilan warga. Pas dibongkar makamnya tuh aroma bau tuh bener-bener kecium jelas banget Nat. Pelan-pelan tuh warga desa kayak ngebuka kayu penutup jenazahnya. Dan bener aja, mereka ngeliat, warga desa ini ngeliat tali pocong di kepala almarhum itu masih keikat. Harusnya kan harus dilepas kan. Iya. Langsung tuh Pak RT nyuruh orang yang masuk ke liang lahat itu buat ngelepas talinya. Nah semenjak pelepasan tali pocong itu, untungnya tuh udah gak ada lagi lah teror pocong yang minta dilepas tali pocongnya di desa Bu Tini ini. Jadi benar-benar si Pak Jito tuh minta tolong ke semua warga untuk nyopotin tali pocongnya dia yang belum dilepas itu ya? Iya, jadi makanya gue mikir kayak sebenarnya mungkin niat Pak Jito tuh bukan buat ngegentayangin ya. Iya. Jadi kayak lebih ke prosesi pemakamannya kan belum beres tuh. Bener. Gue udah dimasuk liang lahat tapi beneran belum dicopot. Ya mungkin cara dia buat minta tolong keluarga desa dengan harus nyamperin kayak gitu. Wibi. Iya. Cerita kedua gue tentang seorang cewek yang lagi patah hati, tapi dia tuh nyimpen sendiri dan gak pernah diceritain ke siapa-siapa. Yang ujung-ujungnya dia jadi didatengin sama sosok pocong. Jadi cerita ini tuh baru terjadi di tahun lalu. Ada satu perempuan namanya Rizka. Waktu itu Rizka tuh masih kuliah dan lagi magang di salah satu perusahaan media. Ceritanya bermula pas Rizka ini lagi magang. Dia tuh jatuh cinta sama teman magangnya. Dan bisa dibilang teman magangnya ini tuh cinta pertamanya si Rizka. Singkat cerita, pas masa magang Rizka udah selesai, bosnya dia tuh tertarik buat ngerekrut. Ada ibu-ibu namanya Ibu Tini, kita sebut aja.